konsultasi karena saya kan ada menjadi korban mafia tanah ya, yang saat ini gencar-gencarnya Pak Presiden juga dengan segenap jajarannya untuk memberantas mafia tanah. Saya kebetulan korban, jadi saya konsultasi dengan Abang Komarudin. Komarudin kan paham ya secara segi hukum gitu. Kalau saya kan orang awam, saya nggak paham gitu. Oke Mama Yulia, kalau boleh tahu mungkin kerugiannya apa aja sih, asetnya mungkin? Aduh, saya sebaiknya Boleh dijelaskan Bang? abang aja deh bicara. Jadi Mbak ini datang konsultasi, ada 8 objek tanah dan atau bangunannya diduga diperjualbelikan oleh seseorang ya, calon terlapor. Jadi Mbak ini merasa tidak pernah membuat surat jual beli atau akte jual beli, tetapi ditemukan akte jual beli seolah-olah beliau menjual aset-asetnya kepada seseorang. Dan seseorang ini, si pembeli ini adalah mantan karyawan beliau yang secara pendapatan tidak mungkin mampu membeli satu objek saja. Tetapi ini 8 objek itu dengan nilai yang sangat fantastis, bisa beralih menjadi atas nama dia atas peran daripada diduga mantannya, kan begitu. Oleh karena itu, ada di sini perbuatan dugaan pemalsuan ya, sebagaimana dimaksud pasal 263 KUH pidana, kemudian pasal 266 sama 264 KUH pidana, maka saya sarankan segera lapor ke polisi ya. Karena itu merupakan suatu kejahatan tentang pemalsuan dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akte tentik dan atau membuat akte palsu atau akta otentik diduga palsu gitu. Dan yang dilibatkan di situ saya lihat itu notaris yang sudah meninggal. Jadi ada kemungkinan meninggal dulu notarisnya, baru ada yang bermain membuat-buat akte atas nama notaris itu, tapi ada juga kemungkinan sewaktu masih hidup notaris itu dibuatkan begitu. Itulah intinya. Intinya Bang. Berarti total berapa Bang kalau dijumlahin asetnya yang diduga di... Ada 8 objek ya. Berapa kalau dirupiahkan Bang? Senilai berapa? Mencapai berapa? Totalnya? Di atas 100 M. 100 M. Itu berarti dalam bentuk tanah, bangunan atau apa? Tanah dan bangunan ya. Itu tahun berapa itu Bang kejadiannya Bang? Kok artinya baru sekarang Dibuka. Baru tahu gitu. Baru diketahui. Jadi kejadiannya sebetulnya sudah dari beberapa tahun lalu, tapi baru diketahui tahun ini kan begitu. Karena Mbak ini merasa masih yakin aja itu milik dia, ternyata setelah dicek sudah berpindah ke pemilikannya. Berpindah nama gitu Bang? Berpindah nama. Bang, untuk saat ini langkah hukum yang akan Abang ambil, lapor ke kepolisian kapan Bang? Akan kita somasi dulu orangnya. Kalau dia sadar dan bertobat ya kita selesaikan. Tapi kalau dia tidak mau sadar ya kita proses ke polisi di Barreskrim Polri. Berarti ada cara kekeluargaan dulu ya mungkin? Kita somasi dulu. Somasi dulu ya. Somasi nanti kalau dia sadar dan bertobat ya diselesaikan kekeluargaan. Tapi kalau tidak mau sadar ya dipolisikan aja kan gitu. Iya. Bang tadi kan disebut diduga mantannya nih Bang. Nah, itu gimana Bang? Emang murni harta Mama Yulia atau harta bersama nih? Jadi kalau saya lihat dari bukti kepemilikan ya hartanya Mbak ini, karena atas nama Mbak ini sertifikatnya. Dan mereka ini tidak apa-apa ya Mbak ya, dikasih tahu ya. Jadi mereka ini perkawinannya itu secara siri, bukan perkawinan yang secara undang-undang nomor 1 tahun 74 atau pasal 27 BW, bukan. Jadi mereka ini masing-masing hartanya kan gitu. Jadi ada atas nama ibu ini, ada atas nama bapaknya kan begitu, atau mantannya gitu. Tapi yang atas nama ibu ini juga diperjualbelikan secara sepihak oleh mantannya kan gitu. Bukti-bukti lengkap ada semua Bang? Ada. Jadi
Jadi ada bukti sertifikat, ada bukti akte jual beli, ada diduga PPJB palsu, ada juga dibuat AJB palsu untuk membalik nama dari ibu ini menjadi atas nama almarhum mantannya kan begitu ya. Kemudian di dalam keadaan mereka sudah berpisah atau sudah bersengketa pun masih ada jual beli, seolah-olah mereka bertemu melakukan suatu akte jual beli. Ini sangat tidak masuk akal gitu. Artinya mereka sudah berkonflik tapi masih ada muncul akte jual beli. Akte jual beli kan dibuat harus berdasarkan kesepakatan tuh, ada para pihak bersepakat, tetapi dalam keadaan mereka sudah pisah, sudah sengketa, masih ada muncul akta jual beli diduga sebagai akta palsu gitu. Itu tanahnya di mana, Mam, lokasinya mungkin daerah mana aja? Ada di sekitar Jakarta, ada juga di pinggiran Jakarta, misalnya di Bekasi. Mam, gimana? Itu kan hampir 100 miliar lebih ya. Kaget juga nggak sih mungkin aset segede itu bisa jatuh ke tangan orang tanpa sepengetahuan Mama sendiri? Iya, kaget sih. Cuman kan karena waktu kemarin 2013 itu sebelumnya pernah terjadi juga orang ini mengalihkan tanpa sepengetahuan saya. Jadi saya sempat kaget, terus saya lihat oh pelakunya ya itu juga, ya sudah. Makanya saya kan bukan orang hukum ya, jadi nggak gitu paham. Makanya saya langsung datang ke Bang Kamarudin, gimana nih solusinya. Kenapa baru istilahnya ingin membuat laporan sekarang gitu, sementara Karena saya baru tahu gitu loh. Karena kan logikanya aja kita orang awam ya, dimana sertifikat nama saya itu tidak mungkin bisa beralih tanpa seizin saya. Pasti dong nggak mungkin bisa, ya kan. Nah kok ini bisa, nah itu yang membuat saya jadi loh kok tiba-tiba berubah semua gitu. Awal mula kecuriganya gimana sih, Mam? Waktu sebelum tahu ini sempat curiganya kayak gimana gitu? Saya pernah menyurati secara pribadi, maksudnya menanyakan tapi tidak ada tanggapan. Terus saya cek ke BPN, loh kok di BPN namanya sudah berubah semua gitu loh, bukan nama saya lagi. Ya kan, sedangkan saya tidak merasa menjual gitu. dengan mantan sendiri masih berkomunikasi nggak sih, Tante? Enggak. Dan buat saya mengetahui karakter dia ya, jadi saya lebih baik, saya kan orang awam takut salah gitu, lebih baik saya konsultasi aja apa sih langkah yang harus saya ambil, jangan saya salah gitu. Kebetulan ini sudah pernah terjadi juga, sudah sempat jadi tersangka ya dengan modus yang sama. Rupanya ibu ini berpikir hanya satu objek aja waktu itu, sudah dipolisikan, sudah sempat tersangka, lalu diselesaikan secara musyawarah ya. Ternyata objek yang lain juga seperti itu, notarisnya itu juga gitu. Gitu. Jadi dengan menggunakan tenaga notaris yang sama yang sudah meninggal itu. Jadi artinya bagi polisi ini sudah lebih mudah untuk untuk melakukan langkah-langkah hukum gitu, apa yang harus dilakukan karena sudah jadi modus kan gitu. Waktu yang pertama apa? Penyelesaiannya gimana? Dibalikin atau seperti apa? Dia kembalikan. Oh, dikembalikan. Dia minta damai. Nah, kalau melihat sekarang ini optimis nggak mungkin kemungkinan dibalikin semua, kan tadi udah dijual ya, diganti nama atau seperti apa mungkin? Baliknya. Apa asetnya masih ada di situ sama mantannya atau udah dipindahkan ke orang? Optimis artinya kan begini, kalau dia sadar dikembalikan secara sukarela, tidak sadar dengan upaya paksa. Ya misalnya ditangkap, ditahan, dipenjara kan begitu ya, atau dihukumkan begitu. Nanti tinggal melakukan upaya hukum perdata, perbuatan melawan hukum kan begitu ya, untuk mengambil alih kembali, membatalkan semua PPJB dan AJB yang sudah mereka buat dan membatalkan semua balik nama sertifikat itu kan begitu. Nah, cuma prosesnya lebih panjang kan begitu. Tapi kalau dia dengan sukarela sadar dan bertobat misalnya, ya bisa lebih mudah kan begitu. Tidak perlu ada upaya paksa toh. Bang, oknum ini mungkin boleh